Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pertemuan hari ini, marilah kita lanjutkan materi matematika wajib semester 2. Ini nanti ada 2 bab ya. Yang pertama itu kaidah pencacahan, kemudian yang kedua peluang kejadian. Untuk kaidah pencacahan itu nanti kompetensi dasar yang akan dipelajari ini ada menganalisis aturan pencacahan dan seterusnya ya, dibaca sendiri ya. Kemudian mari kita mulai untuk yang pertama kaidah pencacahan dahulu. Kaidah pencacahan itu adalah teknik untuk menentukan banyaknya cara yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Untuk kaidah pencacahan ini ada 3. Yang pertama yaitu kaidah aturan pengisian tempat atau sering disebut sebagai filling slot. Kemudian yang kedua ada permutasi, yang ketiga kombinasi. Sekarang kita masuk untuk aturan pengisian tempat yang tersedia terlebih dahulu. Nah, ini jika terdapat n buah bilangan yang tersedia, maka banyaknya cara untuk mengisi n buah tempat yang tersedia secara keseluruhan itu dirumuskan dengan K1 kalikan K2 kalikan K3 sampai dengan Kn. Di mana K1 itu banyak cara untuk mengisi tempat pertama, kemudian K2 itu banyak cara untuk mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi. Kemudian K3 itu banyak cara untuk mengisi tempat ketiga sesudah tempat pertama dan kedua terisi. Sampai dengan Kn. Kn itu banyak cara untuk mengisi tempat ke N sesudah tempat pertama, kedua, dan seterusnya sampai ke N-1 itu terisi. Nah, untuk memahami kaidah pencacahan dengan menggunakan aturan pengisian tempat tersedia, ini ada contohnya di sini ya. Ini misalkan Ilham mempunyai 3 buah celana berwarna hitam, coklat, dan biru, serta mempunyai 4 buah baju berwarna putih, merah, kuning, dan hijau. Ada berapakah banyaknya pasangan warna celana dan baju yang dapat disusun oleh Ilham? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu boleh kita menyelesaikan dengan menggunakan yang pertama itu diagram pohon. Untuk diagram pohon seperti ini. Di sini kita sajikan warna celana tadi ada 3, hitam, coklat, dan biru. Kemudian warnanya baju ada 4 ini ya. Sekarang kita pasangkan celana hitam dengan baju putih, berarti hitam putih. Kemudian celana hitam dan baju merah, HM, dan seterusnya sampai yang terakhir itu ada celana biru dengan baju hijau, berarti BH itu maksudnya celananya biru, hanya itu bajunya hijau, seperti itu. Nah, sekarang ada berapa ini? Ada 12 kemungkinan yang dapat disusun dari pasangan warna celana dan baju tersebut. Bisa dibaca di sini ya. Kemudian selain diagram pohon itu bisa menggunakan tabel silang. Di sini warna celana, kemudian di sini warna baju. Ini warna celananya hitam, putih, biru. Kemudian warnanya baju putih, merah, kuning, dan hijau. Sekarang dipasangkan hitam dengan putih, berarti HP. Kemudian hitam dengan merah dan seterusnya sampai yang terakhir ini ya. Celana biru, baju hijau, berarti BH itu celana biru, bajunya hijau. Ada berapa pasang ini? Sama, ada 12 pasang. Selain dengan diagram pohon, tabel silang ada dengan pasangan terurut. Sekarang diurutkan. Nah, itu misalkan himpunan warna celana ya. Kemudian B itu warna baju. Warna celana tadi kan 3. Hitam, coklat, biru. Warna bajunya 4. Putih, merah, kuning, hijau. Sekarang dipasangkan. Hitam dengan putih. Celana hitam, baju putih.
kemudian celana hitam, baju merah, dan seterusnya sampai yang terakhir celana biru, kemudian bajunya hijau. Berarti ada berapa ini? Sama, ada 12 pasangan. Nah, selain menggunakan 3 cara tersebut, kita juga bisa menyederhanakan dengan cara lain, yaitu nanti yang disebut sebagai aturan pengisian tempat atau aturan perkalian ya. Cara lain untuk menentukan banyaknya pasangan warna celana dan baju tersebut. Ini kejadian pertama itu banyaknya celana tadi ada 3, berarti dimisalkan K1 itu sama dengan 3. Kemudian kejadian kedua itu banyaknya warna baju K2 ya, ini ya, K2 nya ada 4, berarti tinggal dikalikan banyaknya pasangan, berarti K1 kalikan K2, K1 nya 3, kemudian K2 nya 4, berarti ada 12 pasangan. Sudah seperti itu untuk kaidah pencacahan. Kemudian ini selain itu ada kaidah penjumlahan. Nah, bedanya kaidah penjumlahan sama perkalian itu apa? Kaidah penjumlahan ini dilakukan jika kedua unsur yang dikatakan tidak dipilih atau digunakan secara bersama-sama. Contohnya ini, Putri mempunyai 3 buah sepeda motor dan 2 buah sepeda. Ada berapa cara Putri agar ke sekolahan dengan kendaraan tersebut? Nah, ini boleh tidak kalau Putri itu pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor juga sepeda? Kan tidak boleh ya, digunakan secara bersamaan. Berarti ini dia menggunakan kaidah penjumlahan. Berarti banyak cara Putri pergi ke sekolahan itu dengan kendaraan itu ada 3 ditambah 2, berarti ada 5 cara. Karena tidak mungkin dalam satu perjalanan dengan menggunakan dua kendaraan sekaligus. Kalau dia Putri itu sudah menggunakan sepeda motor, maka tidak menggunakan sepeda atau sebaliknya. Ini disebut sebagai kaidah penjumlahan. Kemudian kaidah perkalian. Kaidah perkalian itu dilakukan apabila unsur-unsur yang diketahui dipilih atau digunakan secara bersama-sama. Contohnya ini, untuk bepergian dari kota A ke kota B dapat ditempuh melalui 4 jalan, sedangkan dari B ke C itu ada 3 jalan. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B? Ini, dari kota A ke kota B ada 4 jalan, dari B ke kota C itu ada 3 jalan. Dari kota A ke C melalui B berarti tinggal dikalikan ya, ini 4 kalikan 3, 12 cara. Kalau digambarkan seperti ini, A ke B ini ada 4, kemudian B ke C ada 3, tinggal dikalikan. Ini misalkan melalui yang pertama ini, A1, B1, kemudian A1, B2, kemudian A1, B3 dan seterusnya ya. Berarti tinggal dikalikan, ada 12 cara. Ini untuk kaidah perkalian. Nah, sekarang kalian sudah paham ya untuk aturan pengisian tempat, kaidah perkalian, kaidah perjumlahan. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ini ada diketahui 5 buah angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan-bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyak cara untuk menyusun bilangan-bilangan genap yang terdiri dari 3 angka tersebut? Yang pertama itu jika bilangan-bilangan genap itu boleh mempunyai angka yang sama. Kemudian yang B, bilangan-bilangan genap itu tidak boleh mempunyai angka yang sama. Sekarang yang A dulu dilihat. Ini kalau menyusun 3 angka, berarti ini ada 3 tempat. Tempat yang pertama itu diisi oleh ratusan. Tempat yang kedua itu oleh puluhan, kemudian tempat ketiga oleh satuan. Sekarang yang menyebabkan bilangan itu genap
dia itu tempat keberapa yang menyebabkan genap? Lihat untuk tempat pertama itu diisi oleh ratusan, kemudian tempat kedua itu oleh puluhan, dan tempat ketiga itu oleh satuan. Sekarang dilihat untuk yang menyebabkan bilangan genap itu apakah tempat pertama, apakah tempat kedua, atau tempat terakhir. Misalkan kita ambil tempat yang pertama, misalkan 2 ini kan genap, 2, 1, 5. Kalau angka pertama kita ambil genap, apakah ini menyebabkan 3 bilangan dalam bentuk ratusan ini bernilai genap? Tidak ya, berarti tempat pertama tidak menyebabkan angka itu genap. Kemudian tempat kedua, misalkan 1, 2, 3. Apakah bilangan ratusan ini genap? Tidak. Berarti tempat kedua pun juga tidak menyebabkan dia itu bernilai genap. Sekarang kalau yang terakhir 1, 3, 2. Ini apakah bilangan ini genap? Ya, berarti yang menyebabkan bilangan genap atau ganjil itu adalah tempat terakhir. Berarti tempat ketiga ini diisi oleh bilangan genap. Nah, bilangan genap di sini berapa saja? Bilangan genapnya itu hanya ada 2, yaitu 2 dan 4. Berarti ini tempat ketiga itu diisi oleh 2. Nah, sekarang dilihat soalnya yang A. Bilangan-bilangan genap itu boleh mempunyai angka yang sama. Berarti kalau misalkan tempat ketiga itu saya beri angka 2 di sini boleh berulang dimasukkan ke tempat kedua, boleh tidak? Boleh, karena boleh ada angka yang sama. Kemudian 2 ini boleh ditempatkan di tempat pertama, tidak? Juga boleh, karena boleh sama. Berarti ini keseluruhan angka ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 angka itu boleh berada di tempat pertama, boleh semua. Kemudian tempat yang kedua juga boleh diisi oleh 5 angka tersebut. Dan tempat terakhir itu hanya 2 tadi genap, yaitu 2 dan 4. Sehingga kita tinggal mengalihkan 5 kali 5 25, 25 kali 2 50. Berarti ini banyaknya susunan ada 50. Seperti itu ya. Ini untuk yang bilangannya boleh sama. Kemudian sekarang yang B, bilangannya tidak boleh ada yang sama. Kita lihat bersama-sama. Nah, kalau ini tidak boleh ada angka yang sama ya. Tadi kan semua nilai angkanya ada berapa tadi? Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tempat terakhir diisi oleh genap. Genapnya antara 2 dan 4. Berarti di sini tempat terakhir diisi oleh 2. Kemudian tempat berikutnya ini tempat kedua. Apakah 2 jika sudah dimasukkan ke tempat ketiga boleh lagi dimasukkan ke tempat kedua? Tidak boleh, karena di sini ada syaratnya tidak boleh mempunyai angka yang sama. Berarti 2 ini sudah tidak boleh dimasukkan di tempat kedua ataupun tempat ke-1. Berarti tempat kedua itu dikurangi 1, 2 sudah tidak boleh lagi. Berarti kan tinggal kemungkinannya misalkan 1, 3, 4, dan 5. Atau yang menempati tempat ketiga itu 4. Berarti 4-nya sudah tidak boleh. Berarti yang bisa 1, 2, 3, 5. Berarti ini ada 4 kemungkinan ya. Nah, sekarang tempat 1 angka sudah digunakan untuk mengisi tempat ketiga. Kemudian 1 angka lagi sudah digunakan untuk mengisi tempat kedua. Berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal dikurangi. Ini banyaknya angka kan ada 5. 5 dikurangi 2 berarti tinggal berapa? 3. Berarti tinggal dikalikan kemungkinannya. 3 kali 4 12, 12 kali 2
24. Berarti ada 24 susunan. Seperti itu ya. Sudah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Bilangan ribuan berarti ini ada berapa tempat? Kalau ribuan berarti ada 4 ya. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, dan tempat keempat. Kalau di sini dia tidak ada syaratnya genap ataupun ganjil, berarti pengisiannya dimulai dari tempat pertama dulu. Biar mudah ya. Nah, untuk bilangan ribuan itu yang bisa kemungkinannya angka berapa saja. 0 boleh tidak menempati angka pertama? Tentunya tidak boleh ya. Kalau 0 itu ditempatkan di tempat pertama berarti dia tidak jadi ribuan, nanti jadi ratusan ya. Berarti 0 di tempat pertama itu tidak boleh. Kalau 1 boleh tidak? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Berarti ada berapa kemungkinannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 cara untuk mengisi tempat pertama. Kemudian karena di sini tidak ada pernyataan harus berbeda ya. Berarti ini boleh sama. Berarti tempat kedua, kalau tadi tempat pertama itu 0 tidak boleh dimasukkan, tempat kedua boleh tidak? Boleh. Kemudian angka yang lain pun juga boleh, karena di sini boleh sama, nggak ada kata-katanya harus berbeda ya. Berarti di sini diisi oleh 7. Kemudian tempat ketiga juga semuanya boleh, berarti 7. Tempat keempat juga sama 7, berarti tinggal mengalihkan ya, hasilnya berapa? Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan. Berarti 6 dikalikan 7 dikali 7 kali 7, hasilnya berapa? Kita lihat. Nih, 6 kali 7 kali 7 kali 7 berarti 2058. Sudah untuk aturan pengisian tempat atau filling slot pada pagi hari ini cukup sekian ya. Untuk pertemuan berikutnya kita mulai permutasi atau kaidah pencacahan yang kedua ya, permutasi. Udah, selamat belajar, mudah-mudahan kalian semua diberi kemudahan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.